ختمنا بالفاتحة. الرحمن الرحيم. أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Ankum. Yajibu ayyata'addabal waladu min sighari. Ahmadu waladun saghirun lakinnahu adibun walihada yuhibbuhu abuhu wa huwa aidan yuhibbus su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu wa dhata yawmin tanazzaha ma'a abihi fi bustanin fara syajara wardin jamilatan walakinnaha mu'wajjatun faqala Ahmad ma ajmala hadhihi syajarah walakin limadha ya abi ya ma wajjah faqala al-abu li'anna al-bustani lam ya'tani bitaqwimiha min sighariha fasarat muwajjatan faqala Ahmad al-ahsanu an nuqawwimaha al-an fadhahika abuhu wa qala lah la yata'atta dhalika ya waladih li'annaha qad kaburat wa qaludzat saquha fakadhalikal waladu alladhi lam yata'addab min sigharih la yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu ankum wa qala yajibu an yata'addaba al-waladu min sigharihi. Wajib bagi seorang anak untuk beradab dari mulai usia kecil. Usia seperti kalian sudah wajib hukumnya belajar adab. Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala kepada santri-santrinya atau santri lain dari pesantrennya ketika memberikan wasiat selalu menitik beratkan kepada adab, karena salah satu tanda seorang santri yang kelak akan menjadi seorang yang soleh, barokah dan manfaat bisa dilihat dari adabnya. Ketika santri itu tidak punya adab, tidak memperhatikan adab, walaupun dia pintar, ketika nanti dia besar tanpa adab, walaupun dia nanti pinter jadi ulama, dua pilihan. Tidak ada berkah dan manfaat dari ilmunya, atau bahkan menjadi ulama ulama yang memperdagangkan agama, ulama yang memperjualbelikan agama. Ketentuan ini tidak ada di dalam hadis, tetapi yang seperti ini adalah uji coba dan pengalaman para guru-guru dari ratusan tahun yang lalu, menyaksikan kalau ada seorang murid tidak punya adab, sulit untuk dididik akhlaknya, maka dikhawatirkan murid ini akan menjadi ulama yang tidak berkah atau menjadi ulama yang menjual belikan agama. Wal'iyadu billahi min dzalik. Oleh karena itu, sebagaimana kami dididik seperti itu, maka kami seperti itu pula mendidik kalian.
Saya lebih butuh kepada santri yang akhlak dan adabnya bagus daripada santri yang pintar daripada tidak punya akhlak dan adab. Adab itu adalah sesuatu setelah wajib. Adab itu sesuatu setelah wajib. Apa setelah wajib? Misalnya dia tidak boleh membentak orang. Itu wajib, tidak boleh. Larangan. Dia wajib cinta kepada orang. Tetapi adab itu adalah mencintai orang lain sesama mukmin dan berkorban untuknya. Ini adab. Adab itu tidak wajib itu tidak boleh ngambil milik orang karena hukumnya haram. Tidak mau memberi kepada orang itu adalah haknya, tetapi mau memberi kepada orang, mau berbagi kepada orang, itu adalah adab. Kalau ada seorang santri yang sudah tidak memberi, tidak berbagi, masih mencuri dan mengambil barangnya orang lain, ini santri dikhawatirkan yang seperti ini akan menjadi santri yang kalau kelak jadi ulama dan dia tidak taubat, dia akan menjadi ulama yang su. Tahu ulama su itu apa? Ulama yang tidak diberi manfaat oleh Allah terhadap ilmunya. Di mana tempatnya ulama su ini? Tempatnya ulama su itu di neraka yang paling dalam, bahkan lebih dalam dari orang kafir. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Paling dibetulkan mic-nya jangan terlalu keras supaya tidak mendengung terus menerus. Paling pedihnya siksaan hari kiamat melebihi siksaannya orang kafir adalah orang yang punya ilmu atau alim tapi tidak diberi manfaat oleh Allah terhadap ilmunya. Ini selaras dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Kadang-kadang orang baca Quran, hafid Quran, tapi tiap baca Quran, tiap murajaah bukan dapat pahala, dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga matanya, dia tidak bisa menjaga akhlaknya, dia tidak bisa menjaga mulutnya. Berapa banyak di dalam Al-Quran dikatakan misalnya wala tattabi'u khutuwatus syaitan wala taqrabuz zina qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tahu dia itu, tetapi di handphonenya, di tontonannya terus yang dia lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Ini rubba qari'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Quran, dia berharap pahala, bahkan kadang ngajar Quran berharap dapat pahala. Dia merasa dirinya anak ulama warathatul anbiya. La. Tidak ada warathatul anbiya yang mempunyai ilmu, mengetahui hukum tapi dia melanggar hukum itu sendiri. Tidak ada. Yang begini bukan warathatul anbiya tapi warathatus syayatin. Kenapa? Sudah jelas dalam ilmunya, dalam kitabnya, dalam syariatnya, oleh nabinya, oleh Tuhannya dilarang. Yang dia buat modal ini, yang dia kerjakan berbalik dengan ini. Ini dari Nabi, perbuatannya dari syaitan. Warathahman, warasah Nabi, warisnya syaitan yang begini, dibungkus dengan baju ilmu.
Baju ilmu itu apa ini, Mama? Coba pegang tasbih, itu baju ilmu itu. Baju kesolehan. Tetapi sebenarnya dia adalah pewaris syaitan. Intabihu min hadza. Bisa saja orang lain tidak tahu. Tetapi ya'lamus sirra wa akhfa. Allah melihat kamu. Dan kebodohan iman ini imannya diragukan ini. Ini cuma taunya Allah, di pikirannya saja dengan sifat 20 dalilnya ini, tapi hatinya enggak kenal Allah. Kebodohan iman itu apa? Dia tahu, dia sadar, dia faham, dia ngerti dalilnya, dia langgar. Kalau ini terjadi kepada awam, mungkin dia tidak tahu dalilnya. Kalau ini terjadi kepada orang kantoran, mungkin dia tidak paham. Tapi ini kalau terjadi kepada santri, kepada pengurus santri, kepada ustadznya santri, maka ini tidak bisa dimaafkan. Siapapun mereka, kalau tetap melakukan seperti ini, taubatlah kepada Allah. Sebelum dia betul-betul distempel oleh Allah menjadi orang la yaqra'unal Qur'ana la yablughu hanajirahum yamruku minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Quran hanya pada batasan tenggorokannya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tenggorokan. Qurannya itu hanya di mulut berbentuk suara dari keluar dari tenggorokan, ke hati nggak ada Quran di hatinya. Orang yang seperti ini, tanda-tandanya seperti yang saya sebutkan tadi. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling gampang keluar dari agama Islam. Orang yang paling mudah untuk dikeluarkan dari agama Islam. Karena apa? Karena Nabi mengatakan yamruku minad din, melesat, menjauh, pergi dari agama. Kama yamruku sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah ditarik dari busurnya, lepas. Cepat apa tidak? Secepat itu dia akan meninggalkan agama nanti. Allah akan menjanjikan kepada kalian semuanya derajat yang sangat amat tinggi. 1000 tahun orang berjihad fisabilillah tidak akan bisa menyamai derajat kalian. Di antaranya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kedua, yashfa'u yawmal qiyamah asy-syafa'ah la yu'ta illa, tidak diberikan kecuali kepada orang-orang utama. Ketika disebutkan rentetannya, maka itu alat tadrij, yaitu al-anbiya, thumman siapa? Ulama. Yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Syuhada yang mati perang setelah ulama. Karena demikian tingginya derajat ulama ini, maka iblis dan syaitan tidak mau banyak ulama yang warathatul anbiya. Karena bahayanya, dahsyatnya bahaya kerusakan dari seorang ulama yang bukan pewaris Nabi, maka setan menjadikan ini sebagai sumbu penghancur agama. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah dan diselamatkan daripada sifat-sifat dan muqaddimah ulama su. Ada seorang anak namanya Ahmad waladun saghir. Lakinnahu adib. Dia anak kecil, Ahmad, kecil, tapi adib. Al-ibrah laisa bil ilmi wala bil kibari awis sighari. Untuk menganggap seseorang ini berharga bukan karena dia ilmu, dia hafal apa, dia bisa apa, dia ceramah seperti apa. La. Al-ibrah
bukan karena ilmunya, bukan karena besarnya, bukan karena lama pesantrennya, bukan karena baru pesantrennya, nah. Tapi ibrah fil adab, adabnya seperti apa. Sama itu. Ya saya sudah 5 tahun di pesantren. Tapi kalau pulang, kalau ke warnet, apa yang ditonton? Kalau pegang handphone setelah 5 tahun di pesantren, apa yang ditonton? Ya nonton yang nggak benar. Hati-hati. Ini tanda-tanda inti akan menjadi orang yang su'ul khatimah. Saya sudah hafal Zubat, saya sudah hafal Alfiyah. Apa yang tiap hari berkembang di pikiran inti? Apa yang curi-curi ketika waktu kosongnya inti dengan di tempat-tempat yang sepi tidak ada orang? Apa yang dikerjakan? Iya saya ngerjakan ini, gini, dosa ini, dosa mata, dosa telinga. Terus apakah kemudian minhajnya, zubatnya, yagutnya, alfiyahnya, Qur'annya sekalipun yang 30 juz dihafal akan dijadikan ibrah, patokan penilaian kehormatan dan kemuliaannya dia? Nah. Tapi ada satu anak bodoh, bebel, dia rajin, tapi saya lebih cinta dan lebih menghargai anak yang bodoh seperti ini, tetapi dia punya akhlak dan adab serta kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari beberapa ulama, guru-gurunya ulama bahkan seperti Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan sebagainya. Dia bahkan orang buta huruf, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Tapi dia menjadi guru dari seorang ulama ahli hadis di zamannya yang bernama Abdullah bin Mubarak. Kalau mau ke atas lagi mentok siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil. Ma ma'na ummi? La yaqra wa la yaktub. Tapi semua ulama yang ada di dunia ini lahir berkat Nabi Muhammad. Padahal dia ummi. Artinya apa? Hati-hati Anda tertipu dengan ilmu, tertipu dengan nilai, tertipu dengan kemampuan sudah bisa begini, dan tertipu dengan masa bahwa saya sudah belajar agama sekian. Bukan itu permasalahannya. Justru seharusnya menangis ketika dia merasa lama belajar, sudah mempelajari ini dan itu, sudah menghafalkan ini dan itu, tetapi tetap musirrun alal maksiyah, tetap melakukan maksiat lagi. Tastahi minan nas wala tastahi minallah. Malu kepada manusia. Tidak enak saya kalau dilihat karena saya sudah ini. Tidak enak sama siapa? Ya sama ini, adik-adik kelas misalnya. Sama orang-orang ini yang kenal saya, tidak enak. Masa saya sudah ini masih melakukan ini? Masa saya ini masih begini? Tidak enak. Malu saya. Tetapi tidak malu kepada Allah. Ditanya seorang murid bertanya kepada gurunya, bagaimana tanda seseorang bisa mengetahui dia menjadi wali Allah atau tidak? Bagaimana tandanya seorang tahu dia menjadi wali Allah atau tidak? Kata gurunya, jangankan menjadi wali Allah, untuk mengarah kepada kewalian saja belum jadi wali. Mengarah kepada kewalian, adanya Allah lebih dia takuti, dia lebih malu kepada Allah daripada selain Allah. Ya mau gurunya, mau temannya, mau sahabatnya, mau orang tuanya, Allah dan Rasulnya lebih dia malukan.
Tentang apa? Tentang apa saja. Di mana? Di mana saja. Mau di kamar, mau di rumah, mau di kamar mandi. Allah melihat apa tidak? Allah melihat apa tidak? Kif dia sedang melakukan maksiat dengan tangannya, dengan wajahnya, dengan kakinya, dengan jari-jarinya, dengan matanya, sementara semua ini dari Allah. Diberikan amanah kepada dia. Yang dia malu dengan siapa? Orang tua, dengan tetangga, dengan teman, dengan guru. Dia pernah ngasih tangan ke kamu? Dia pernah ngasih hadiah mata ke kamu? Dia menentukan rezekimu? Dia menentukan nasibmu? Tidak. Ini kebodohan iman. Bodohnya iman seseorang itu apabila dia lebih takut, lebih malu kepada selain Allah, melebihi rasa takut dan malunya kepada Allah. Sehingga kata guru tersebut, jangankan menjadi wali, langkah-langkah tahapan menjadi wilayah itu, seandainya apa yang ada dalam hatimu dari seluruh perbuatanmu diletakkan di nampan. Ini kerjaan saya di saat sendiri, ini kerjaan saya di saat rame, ini kerjaan mata saya, ini kerjaan saya di kamar mandi, ini kerjaan saya di kamar, ini kerjaan saya di tempat jemuran, ini kerjaan saya di sini. Dibawa ke pasar. Dia tidak akan malu kepada siapapun yang melihatnya. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang dia simpan dari keburukan. Kenapa demikian? Karena Allah lebih dia takuti, Allah dia lebih merasa malu kepadanya daripada kepada yang lainnya. Al-adab fil zahir penting, tetapi al-adab fil batin jauh lebih penting. Apa artinya as-sidqu? Jujur. Siapa yang tidak jujur dan tidak mau dijadikan jujur, maka dia tidak pantas belajar di as-sidq. Dan kalau ada anak yang tidak jujur tapi mau diajak jujur, masih pantas belajar. Ada anak yang tidak jujur, ada orang yang tidak jujur, tidak mau diajak jujur, saya lebih senang dia keluar dari as-sidq daripada di sini. Siapapun yang menghuni sini. Karena sedikitnya emas jauh lebih berharga daripada banyaknya batu karang dan batu kali. Sami'tum? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nushhiduka ya Rabbi anni tubtu ilaika. Saya jadikan engkau saksi ya Allah bahwa pada malam hari ini saya bertaubat kepadamu, taubatan nasuha. Baru saja kalian mempersaksikan diri kalian kepada Allah bahwa kalian akan bertobat. Dan setelah ini hati-hati melakukan pelanggaran kepada Allah dengan sengaja. Fahim tuh? Ahmad ini anak yang adib. Oleh karena itu dia dicintai oleh ayahnya. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa anak yang akhlaknya baik, anak yang adabnya baik, dia pasti dicintai oleh semuanya. Dicintai oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh kakaknya, adiknya, tetangganya, familinya, gurunya, temannya, pasti dicintai. Kalau ada anak yang adib tidak dicintai, berarti yang tidak mencintai itu orang yang tidak bagus akhlaknya, pasti. Wa huwa aidan, dan Ahmad juga yuhibbus su'al, suka nanya, an kulli syai'in la yafhamuhu, terhadap apa-apa yang tidak dia fahami. Satu hari Ahmad ini bareng sama ayahnya ke kebun. Nyampe di kebun, ada bunga-bunga banyak. Kata Ahmad, alangkah indahnya bunga-bunga itu. Iya, indah sekali, kata bapaknya. Cuman kok ini ada satu bunga, kenapa kok batangnya bengkok?
Padahal kalau dia lurus tuh ayah, wah itu bagus sekali. Kata ayahnya, ya karena tukang kebunnya tidak amanah. Tukang kebunnya kalau kerja nunggu ada. Kalau pemilik kebun ada, baru tukang kebun pura-pura kerja. Kalau tidak ada, ini tidak amanah namanya. Tidak memiliki adab batin. Dan betapa banyaknya orang sekarang yang lebih fokus kepada zahir daripada kepada batin. Berapa banyak orang sekarang yang menghiasi zahirnya tapi merusak batinnya. Berapa banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang sangat peduli dengan tampilan luarnya agar dilihat manusia, tetapi dia jarang peduli dengan tampilan batinnya untuk dilihat oleh Allah. Banyak apa tidak? Maka semakin lama dunia ini akan semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Kalau dulu yang rusak orang-orang yang kafir, orang mukminnya bagus. Tambahin orang munafik, orang muslim mukmin bagus. Tambah lagi, tambah kemari, tambah lama, tambah tua zaman ini orang Islamnya rusak. Dulu yang kelihatannya dinilai rusak dan sebagainya, suka ini, kepergaulan bebas, anak-anak yang sekolah umum. Sekarang santrinya juga seperti itu. Kalau santri sudah tidak punya adab, santri sudah rusak, maka agama ini akan dibawa oleh siapa? Kalau santri seperti kalian saja sudah tidak lagi punya adab batin, tidak lagi memikirkan bagaimana berjuang menjadikan saya orang baik, dekat dengan Allah dan Rasulnya, lalu Nabi akan berharap kepada siapa? Kalau Nabi berharap risalahnya ini untuk dibawa, dikembangkan, kebaikan ini disebarkan, kemungkaran dicegah, paling Nabi berharap itu dari orang-orang yang ini nih. Sebelum subuh bangun, tahajud, baca Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Dari orang-orang seperti ini Nabi berharap risalah dan kebaikannya. Tapi begitu Nabi berharap kita menjadi orang yang mengecewakan Nabi, tabihu, hati-hati. Hati-hati menjadi orang yang mengecewakan hati Nabi Muhammad, karena tidak sederhana. Kalau orang sampai Allah Subhanahu wa taala ketika satu hari Nabi nangis, Nabi nyuruh Jibril datang, tanyakan ke Muhammad. Ditanya, "Ya Muhammad, ada apa nangis? Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu. Kamu ada apa menangis?" Dan dia Maha tahu, tapi dia nyuruh saya untuk nanya. Ada apa? Iya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim mengatakan, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk," dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan umat saya, kata dia. Karena itu saya menangis. Balik Jibril ngasih tahu ke Allah, "Ya Allah," kata Nabi Muhammad, begini. Allah datang lagi, Jibril disuruh datang lagi ke Nabi Muhammad. Kata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, umatmu sama Allah mau dipasrahkan kepada kamu." Kata Nabi, "Enggak. Jangan pasrahkan umat saya kepada saya. Biarkan saya pasrahkan umat saya kepada Allah." Kenapa demikian? Karena Allah jauh lebih sayang kepada umat saya daripada saya. Innahu arhamur rahimin. Walaupun Nabi Muhammad bil mu'minina raufun rahim, tapi Allah arham bisighatil mubalaghah. Balik Jibril. Kembali Jibril ngasih tahu kepada Allah, jawabannya Nabi Muhammad begini. Kasih tahu ke Muhammad, saya tidak akan mengecewakan Muhammad.
terkait umatnya saya tidak akan mengecewakan. Allah tidak mau mengecewakan hatinya Nabi Muhammad. Allah tidak butuh sama syafaat Nabi Muhammad ya. Allah tidak butuh pada berkahnya Nabi Muhammad. Allah itu adalah Tuhan yang Nabi Muhammad setiap hari ratusan kali sujud kepadanya. Tidak mau mengecewakan hati Nabi Muhammad. Lah kemudian datang orang seperti kita, apalagi punya status sebagai calon pewaris Nabi Muhammad, lalu mengecewakan, hari ini mengecewakan, besok mengecewakan, sudah 1 tahun mengecewakan, 2 tahun mengecewakan. Kalau ada seorang anak yang selalu mengecewakan orang tuanya, kira-kira dikasih sesuatu yang berharga enggak sama orang tuanya nanti? Berapa banyak kita dengar anak dicoret di barat atau di mana sana, anak dicoret dari apa? Bukan, dari hak waris. Ulama pewaris para nabi. Jangan sampai ente dicoret oleh Nabi Muhammad dari hak warisnya. A'udzubillahi min dzalik. Mawar yang tangkainya bengkok itu, coba ini luruskan bagus ya. Ya ini enggak diperhatikan. Makanya antum al-mas'ulun dengan tulab sudah mulai dari pelajar mau menjadi calon ulama, mau menjadi calon pewaris Nabi. Khudul kitaba bi quwwah. Innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum wa motorukum wa keinginan antum fitnah. Kalau mau dicari alasannya pasti akan dapat 1001 alasan. Ya saya begini, ini begini, ini tidak ada orang, ini 1001. Tapi ashab dan wurrath Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagaimana, Sayyidina Umar bagaimana, Sayyidina Ammar bin Yasir, orang tuanya dia korbankan buat mendapatkan status pewaris yang benar. Bilal bin Rabah, nyawanya dia korbankan. Hamdalah, pengantin baru lagi berhubungan dengan istrinya, ada panggilan jihad, dia keluar dari kamarnya. Keluar dari kamarnya berangkat jihad sabilillah. Tiba-tiba istrinya mendengar suami saya meninggal. Ya Allah, dia datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya cuma mau ngasih tahu bahwa suami saya dalam keadaan junub, keluar dari rumah belum sempat mandi dan dia sudah meninggal. Rasul mengatakan, sesungguhnya aku melihat malaikat turun dengan membawa bejana dari sorga dan dia sudah dimandikan. Sahabat yang menolong mengurus jasadnya Hamdalah mengatakan, dan saya mendapati ketika saya melihat di tengah panasnya padang pasir, rambut dan jenggotnya semuanya basah kuyup. Ini wurathun Nabi. Apa yang menjadikan semuanya seperti itu? Quwwatul yaqin fil qalb. Ahmad bilang, wahai Abah, ya sudah kalau gitu saya mau luruskan itu dahannya. Kata abahnya, nggak bisa. Kalau sudah besar kayu dahan itu nggak bisa diluruskan. Kenapa nggak bisa diluruskan? Patah nanti, karena sudah keras. Tapi kalau masih kecil itu bisa diluruskan. Diambilin kayu lagi, ditempel, dipaksain sedikit, diikat. Nanti begitu kayunya dibuka, ikatannya dilepas, lurus. Kalian ini mumpung masih kecil, masih bisa diluruskan. Maka berusahalah untuk meluruskan diri. Karena kalau sudah tua, kalau sudah paham dunia ini, paham dunia itu,
punya keinginan ini, punya keinginan itu, maka akan sulit nasihat masuk dan akan menyulitkan nanti kepada pendidik dan guru-guru kalian untuk memperbaiki kalian. Guru kalian tidak akan rugi ketika kalian tidak bisa diluruskan, tapi diri kalian sendirilah yang akan rugi pada saat kalian tidak bisa diluruskan. Kemudian berkata ayahnya, nggak bisa Ahmad, nggak bisa dilurusin karena sudah besar. Demikian juga seorang anak, kalau dia itu diurus dari kecil maka dia akan lurus. Kalau sudah besar mau diurus, sudah bengkok mau diurus, ya sulit. Kalau dipaksain patah, kalau dibiarin tambah terus bengkok. Maka persiapkan masa depan yang lurus bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna hadha sirati mustaqima. Allahumma hdina fi man hadait. Al-juz'u tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Radiyallahu ankum illa an qawlihi. Wa qala akhar wa ma yanfa'ul fityana husnu wujuhihim idza kanatil akhlaqu ghairu hisani wa kadzalika al-ilmu la yanfa'u ma'a su'il khuluq wal 'alimu sayyi'ul akhlaqi makruhun 'indan nas aktsar minal jahil fa 'alaika an ta'taniya bi tahdhibil akhlaqi kama ta'tani bi talabil 'ulumi wal ma'arif. Ar-rabi'. Naam. Yaqul wa ma yanfa'ul fityanu husnu wujuhihim. Tidak ada manfaatnya seorang pemuda yang tampan wajahnya, enggak ada manfaatnya. Idza kanatil akhlaqu ghaira hisani. Kalau akhlaknya tidak baik, tidak ada manfaatnya. Tapi itu yang di sana-sana itu, yang di TV-TV itu kan dia tampan, manfaat jadi kaya, manfaat jadi terkenal. Terkenal di siapa? Kaya dengan cara apa? Setampan apapun orang 10, 20, 30 tahun akan berubah. Setampan apapun orang, kalau akhlaknya tidak baik, maka dia akan menjadi pemandangan yang memuakkan bagi orang-orang, khususnya orang baik. Wa ma yanfa'ul fityanu husnu wujuhihim idza kanatil akhlaqu ghairu hisani. Wa kadzalikal ilmu, demikian juga ilmu agama. La yanfa' ma'su'il khuluq, tidak akan bermanfaat. Ilmu agama tidak akan ada manfaatnya jika akhlaknya orang tersebut tidak baik. Wal alimu as-sayyi'ul akhlaq makruhun indan nasi aktsaru minal jahil. Wal alimu as-sayyi'ul akhlaq, orang alim tapi akhlaknya jelek. Al alim as-sayyi'ul akhlaq akan dibenci oleh orang melebihi bencinya masyarakat kepada orang yang bodoh. Kalau sudah orang benci kepada orang alim yang buruk akhlaknya,
Kira-kira Allah senang enggak? Nabi Muhammad senang enggak? Yang senang siapa? Iblis dan syaitan. Kenapa iblis dan syaitan senang? Karena sudah berhasil mengalihkan, berhasil menggoda, berhasil mencoret dari ridhanya Allah dan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kabural waladu wa qad ta'awwada al akhlaq al fasidah, dan kalau seorang anak usia kalian ini 12 tahun bahkan sebelumnya sudah menginjak besar, terbiasa mukul orang, terbiasa nyaci maki orang, terbiasa ngambil milik orang. Nah ini terus tambah besar, terbiasa dengan akhlak yang jelek, terbiasa malas, terbiasa ngomongin ribah temannya, terbiasa ngajak temannya untuk benci kepada teman yang lain, terbiasa menilai guru lalu mengajak yang lain untuk merendahkan guru tersebut. Terus itu tidak dihilangkan, fa innahu yas'ubu jiddan tahdibuhu wa islahuhu. Sesungguhnya sangat sulit. Ilmu bisa dipelajari dan tidak ada kata terlambat untuk belajar, tapi akhlak seperti itu juga. Tetapi dari 1000 orang kalau sudah tua mau memperbaiki akhlaknya, hanya 1 yang berhasil dan yang 1000 gugur. 1000 orang mau belajar ilmu agama, ketika dia tua 1000 yang berhasil, 1 yang gugur. Tapi untuk akhlak 1 yang berhasil, 1000 yang akan gagal. Karena akhlak jauh lebih sulit untuk dipelajari daripada sekedar ilmu agama. Waqat la yata'atta dzalika aslan, kadang-kadang tidak bisa sama sekali sudah. Kalau sudah besar, tidak bisa sama sekali. Maka itu saya setelah taklim ini akan menyebutkan beberapa hal yang kepada kalian sebagai pelajaran, sebagai teguran dan peringatan terhadap hal-hal yang tidak baik setelah taklim ini. Qad yanfa'ul adabu wal aulada fi sigharin. Kadang-kadang sering bisa bermanfaat adab itu bagi seorang anak pada saat dia kecil. Pada saat kecil adabnya bagus, diajari adab, diajari. Maka ketika anak lahir itu kata Rasulullah, "Allimu auladakum la ilaha", ajari anakmu la ilaha illallah. Artinya ngomong la ilaha illallah. Pertama kali dia bisa berkata Allah, la ilaha illallah. Lalu selanjutnya ajari dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Ya Quran itu la ilaha illallah. Hadis itu Muhammadur Rasulullah. Kumpulan dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu apa? Salafus saleh yang mempraktekkannya, berkembang zaman dipraktekkan. Lah zaman sekarang kan sudah zaman dianggap rusak. Apa ada orang soleh? Banyak orang soleh, banyak orang yang akhlak, banyak orang yang ikhlas. Walaupun lebih banyak yang tidak akhlak dan tidak ikhlas. Dan perjuangan kalian untuk menjadi baik pada zaman seperti sekarang ini, saya berjuang untuk jadi akhlak, adab, saya berjuang punya suka maksiat ini, saya akan tinggalkan terus. Saya tahu punya teman dekat dia punya perlakuan begini enggak bagus, saya nasihatin terus. Perjuangan itu bisa-bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala 50 sahabat. 50 sahabat Nabi. Bayangin, 50 sahabat Nabi, besar apa kecil tuh pahalanya? Besar. 50 sahabat Nabi. Ada yang lebih afdal dari Nabi? Dari sahabat Nabi? Tidak ada. Sahabat Nabi itu yang berjuang, yang dituruni Quran, yang menjadi sababun nuzulnya, yang membantu Nabi, yang
sedih bersama Nabi, senang bersama Nabi. Luar biasa, besar sekali kedudukan sahabat. Tapi ketika ada orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, istiqamah, dia betul-betul memperjuangkan, berusaha usahanya untuk supaya menjadi anak yang berakhlak, untuk mendapatkan ilmu, untuk rajin, tekun. Dia kemarin punya salah begini, wah saya tidak mau ulangi. Kemarin saya habis ngatain orang binatang, sekarang saya nggak mau lagi. Mau keluar di mulutnya ditahan. Enggak, saya tidak mau. Saya tidak mau Allah dan Rasulnya kecewa kepada saya. Saya mau mendapatkan pahala 50 sahabat. Terus kata Rasulullah, orang yang menghidupkan sunnahku, kebaikan-kebaikan, di saat rusaknya sunnahku, di saat rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan 50 pahalanya para sahabat-sahabatku. Akan dapat 50 pahala kalian, kata Rasulullah. Sahabat mungkin berpikir, enggak mungkin lah, masa orang belakangan mau dapat seperti kita, wong kita duduk sama Nabi, ngaji sama Nabi, jadi muridnya Nabi, diturunin oleh Allah wahyu bersama dengan Nabi. Sampai sahabat satu ada yang bertanya, 50 pahalanya 50 dari mereka ya Rasulullah? Enggak, dari kalian, kata Nabi. Minhum ya Rasulullah? La, minkum. Ditegaskan Nabi. Kenapa demikian? Kata Nabi, berat di akhir zaman. Mereka yang melakukan hal-hal seperti itu sehingga mendapatkan pahala kalian ini adalah orang yang seperti memegang bara api. Ini bara api. Bara api ini kalau dipegang panas atau tidak? Panas atau tidak? Orang yang memegang agama di akhir zaman, kata Nabi, seperti memegang agama ini, memegang bara api ini. Kalau dia pegang, tangannya pasti terbakar. Kalau dia lepaskan, berarti agamanya yang lepas. Berat apa tidak? Berat. Maka itu tidak heran kalau sesuatu yang berat akan mendapatkan upah yang besar. Walaisa yanfa'uhum min ba'dihi adabu. Kalau sudah besar, sudah susah untuk diatur, susah untuk dibenerin. Berhati-hatilah di dunia pesantren merasa bosan dengan kebaikan. Saya takut ini menjadi alamatus syaqawah. Tahun pertama di pesantren bagus, kedua, tahun ketiga bagus, keempat bagus, kelima mulai, keenam mulai, ketujuh tambah nggak jelas. Ketujuh, saya belum pernah di usia pada saat saya baru setahun 2 tahun di pesantren, nggak pernah saya lihat film-film yang nggak benar, gambar-gambar nggak benar, nggak pernah. Tapi setelah 5 tahun di pesantren malah saya senang. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. 3 tahun yang lalu baik, sekarang nggak baik, maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Yang bilang dilaknat siapa? Yang ngasih tahu dilaknat siapa? Siapa? Nabi. Laknat itu apa? Terputusnya rahmat dari Allah. Laknat itu diputusnya rahmat. Dilaknat jadi kerah, itu belum seberapa. Dilaknat jadi babi, dilaknat jadi miskin, belum seberapa dibanding terputusnya kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Nabi ngasih tahu. Maka lewat malam Jumat ini dievaluasi.
Siapa yang sudah setahun, siapa yang sudah 2 tahun, siapa yang sudah 3 tahun, siapa yang sudah 5 tahun, siapa yang sudah 7 tahun, siapa yang sudah 10 tahun di pesantren. Jadikan yang lain sebagai kaca. Karena seharusnya orang lebih lama di pesantren lebih soleh, lebih lama di pesantren lebih adab, lebih lama di pesantren lebih wara', lebih lama di pesantren lebih besar kesadarannya terhadap khidmatuddin. Bukan tambah lama di pesantren tambah jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, tapi kan saya dulu masih anak-anak, sekarang kan saya usia dewasa. Dan terus apakah dengan usia dewasa itu diizinkan oleh Allah, dimaklumi oleh Nabi untuk berbuat maksiat? Untuk menghilangkan nilai-nilai kebaikan dan adab karena alasan saya semakin tua? Tidak. Terus apa kondisi fenomena seperti ini apa? Wallahu a'lam. Tapi saya ingat satu hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa fabu'dan lil qaumil zalimin. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya. Kenapa tidak bertambah hidayah? Bagaimana akan bertambah hidayahnya? Orang rahmatnya Allah sudah diputus. Lalu apa jadinya orang seperti ini? Lam yazdad minallahi illa bu'da. Hal-hal yang seperti ini kalau kalian baca dengan hati, jangan dengan mulut. Kalau dengan mulut selesai setengah menit selesai. Tapi baca dengan hati kalian. Gambarkan bu'da itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yaumul qiyamah. Bu'da itu adalah hilangnya adz-dzauq wal ladzah fil ibadah. Al-bu'du itu adalah hilangnya nadrah dari Allah. Al-bu'du itu adalah kedekatan kita lebih kepada syaitan daripada kepada Rasul. Al-bu'du itu kalau tidak sampai diperbaiki akan menyebabkan yurithu su'ul khatimah. Al-bu'du itu, kalian lihat yang besar-besar baca. Lam yazdad minallahi illa bu'da, dibaca. Ya tapi kan monoton kegiatan saya kayak gini-gini saja. Ada satu orang bilang kepada seorang ulama, dia bilang begini, ternyata di Mekah itu ada pelacuran ya. Masa? Kata ulama itu, masa? Iya, saya tahu sendiri. Bukan katanya orang, saya datang sendiri. Ada satu bangunan, oh gitu ya. Saya nggak tahu. Bahkan saya ke Las Vegas, nggak ada pelacuran di situ. Saya ke Amerika, nggak ada pelacuran. Oh nggak mungkin. Benar, tidak ada. Oh ente nggak keliling barangkali. Keliling saya ke masjid anu, ke ulama anu, ke ini anu. Nggak ada pelacuran di situ. Apa artinya? Kalau orang mencari kebaikan, pasti akan dia mendapati kebaikan. Orang mencari kejelekan, pasti dia akan mendapati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yangiwaha, fahijratuhu ila ma hajara. Di Mekah mau cari karena dicari, ya dapat. Di mana saja maksiat sekarang. Di sorga aja pernah ada maksiat, ya kan? Di langit pernah ada maksiat. Apalagi cuma sekedar Mekah. Yang mana sekarang di Arab Saudi sudah bebas. Beberapa kota minuman keras dijual. Konser-konser mendatangkan artis-artis dari Eropa, dari Amerika. Terjadi bahkan di Madinah. Ini akhirul zaman. Ini di mana Rasulullah lebih butuh terhadap kita sebagai umatnya untuk memegang syariat dan menyebarkannya. Ya saya sudah jenuh, tidak ada kegiatan di sini. Kata siapa tidak ada kegiatan?
Ini adik-adik kalian banyak, ini murid-murid kalian banyak. Jadikan ini objek kalian untuk menuju kepada Allah. Apalagi murid-murid ada yang segaf, ada al-attas, ada yang haddad, ada yang al-kaf, ada yang cucunya ini, cucunya ini. Jadikan mereka objek untuk menuju kepada Allah, untuk membiasakan diri di dalam islah, untuk menjadikan diri kalian muslih, bukan hanya sekedar soleh. Allah tidak akan mengadab satu kaum wa ahluha muslihun, ya. Tetapi Allah pernah dalam hadis mengatakan Allah turunkan azab, dihancurkan semua 60.000, 40.000-nya orang-orang soleh. Apa bedanya soleh dengan muslih? Soleh itu untuk dirinya, salat, zikir. Kalau orang yang seperti ini tidak peduli dengan yang di sekitarnya tentang kemaksiatan yang terjadi, dia akan dihancurkan oleh Allah juga. Tapi Allah dalam Quran mengatakan Allah tidak akan mengazab sebuah umat di satu negara sementara orang-orang di dalamnya itu muslihun. Apa muslih? Memperbaiki. Syaratnya menjadi muslih itu harus soleh dulu. Setelah soleh baru menjadi muslih. Kalau dia tidak soleh lalu ingin menjadi muslih, nggak ketemu. Seperti halnya misal ada lantai kotor, coba itu dibersihkan lantainya. Membersihkan lantai yang kotor lazimnya pakai sapu, ya kan? Diambillah sapu dari tempat sampah, basah becek, sapunya ngerendam di tempat sampah, di lumpur, bau. Yang jatuh misalnya bijinya kuaci apa berserakan, jatuh di masjid, di lantai situ misalnya. Suruh bersih, dia ambil itu. Dia mengambil ini lalu mau menyapu. Apa menyapu ini? Muslih. Mau memperbaiki, ya kan? Sapunya kotor, sapunya bau, sapunya busuk. Disapu. Disapu bisa dia nyapu, bisa. Namanya juga nyapu. Nyapu itu apa? Menggerakkan alat sapu ke objek yang dianggap kotor dan memindahkannya ke tempat yang lain. Itu menyapu. Setiap orang yang menyapu bisa bersih apa enggak? Bisa bersih apa enggak? Bisa. Pasti bersih apa tidak? Tidak. Kenapa? Tergantung sapunya bersih apa tidak. Sapu yang kotor tidak akan bisa membersihkan apapun. Maka untuk menjadi muslih, kenapa saya kok nggak bisa jadi muslih? Karena ente nggak soleh. Kalau ente soleh, ente pasti akan menjadi muslih. Dalam tataran ilmu agama yang mana wijahnya kita misalnya kepada Habib Umar, kepada Habib Salim, kepada Habib Abu Bakar Al-Adni, kepada Al-Habib Hasan Baharun, kepada yang sekarang masih hidup, ada Habib Nagib, ada Habib Saleh Al-Jufri, ada Habib Muhammad Fad'ak, ada Habib Mikdad Baharun. Mereka kerjaannya apa? Muslih, memperbaiki orang. Tiap hari yang ceramah, yang nulis, yang taklim sana, masjid sana. Tujuannya apa? Ingin memperbaiki orang. Syaratnya memperbaiki itu atau menjadi muslih itu harus soleh. Karena diibaratkan sekarang ini kalau kita contohkan ada sungai besar, danau, ada orang tenggelam. Ada orang tenggelam. Hanya orang yang mampu berenang dengan baik, kuat badannya yang bisa nolong dia. Kalau enggak cuma teriak-teriak di pinggir kolam. Tolong, itu tolong. Semua bilang itu tolong. Lah yang mau nolong siapa? Ente tolong dong, kasihan itu. Saya takut tenggelam. Lah, kan ente bisa berenang. Iya, saya bisa berenang tapi enggak lancar. Saya bisa berenang tapi badan saya enggak kuat, saya sedang demam.
Yang bisa menyelamatkan orang yang tenggelam itu bukan hanya sekadar dia bisa berenang, tapi harus pintar berenang dan harus kuat. Pintar berenang, taklim, tahu dalil, tahu ini, punya pengalaman, pernah keluar 3 hari, pernah keluar 40 hari, pernah keluar 2 bulan, dakwah di pedalaman, melihat orang begini, menangani dan sebagainya. Kuat apa? Hatinya. Ada taufik, hidayah, ta'yid, nusrah dari Allah Subhanahu wa taala, baru ente bisa menyelamatkan orang. Selamatnya dengan kekuatan bukan, dengan hidayah. Orang yang tenggelam itu bisa terselamatkan karena dia dapat hidayah. Dapat hidayah dari Allah. Ya berarti santai saja. Tidak, hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Saya pernah ketemu dengan seorang perempuan, dia hafal Quran 30 juz. Hafal tafsir Jalalain huruf per huruf. Dia hafal Bulughul Maram 1 kitab. Dia hafal Riyadhus Shalihin 1 kitab. Dia pernah hatam Ihya Ulumuddin 40 kali. Karena dia seorang psikiater. Dia hafal di dalam Ihya Ulumuddin bab Ajaibul Qulub di luar kepala, tapi bukan muslim. Terakhir sebelum berpisah dia bilang ke saya, anakku sudah tua, usianya 70 lebih. Anakku, doakan saya, mudah-mudahan saya tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Hafal Quran, hafal tafsir Jalalain, hafal Riyadhus Shalihin, hafal Bulughul Maram, menguasai 40 bahasa, 11 bahasa internasional. Tidak Islam. Ngeri enggak? Kenapa dia tidak Islam? Tidak dapat hidayah. Tidak dapat. Kenapa dia tidak dapat hidayah? Karena enggak dikasih sama Allah. Bagaimana caranya agar orang ini dikasih hidayah oleh Allah? Allah ngasih hidayah itu nitipkan. Allah memberikan hidayah itu dengan menitipkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Hidayah ini mahal sekali. Mahal apa tidak? 30 juz Jalalain, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin nggak bisa Islam, berarti mahal sekali. Menjadi Islam itu mahal sekali, saudara. Karena mahal, tidak mungkin dititipkan kepada orang murahan. Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, sedemikian mahalnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, misionaris di Afrika dalam 25 tahun mengkristenkan 15.000 orang. Habib Ahmad Masyhur masuk ke sana, bikin masjid, sholat, pengajian, undang ceramah sana sini. Dalam 1 tahun 15.000 orang itu semuanya kembali masuk ke dalam Islam. Apakah semuanya 15.000 orang itu taklim langsung kepada Habib Ahmad Masyhur? Enggak. Ada yang cuma lihat mukanya, tahu-tahu, ya Allah, ini apa sih? Oh ini Islam, ini ulama. Oh saya mau ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang pernah dengar kasetnya tersentuh. Demikian mahalnya beliau ini di sisi Allah, demikian berharganya di sisi Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diobral hidayah di tangannya. Sampai 15.000 orang dengan berkahnya masuk ke dalam agama Islam. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghairal dhallina wala harban li'adaik wa silman li'auliyaik. Nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa hadha al-juhdu wa 'alaika at-tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-juz'u tsalits. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa
wa nafa'anallah nafa'ana wa nafa'ana wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Ila anqal asani wa ayyakuna masyuka wasaton la sari'an jiddan wala bati'an jiddan kama amarakallahu ta'ala biqaulihi waqsid fi masyika wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sur'atul masyi tuzhibu baha'al mu'mini wa fi riwayatin baha'ul wajhi wala ba'sa an tamsiya musri'an iza kana zalika lihajatin wa fil hadisi sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-asra fa asra'a summa dakhala al-baita fa fazi'an nasu min sur'atihi fa qala zakartu syai'an min tibrin indana fa karihtu ayyah bisani fa amartu bikismatihi. La ilaha illallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqul wa yakuna masyuka wasata. Masih tentang adab zahir. Masih tentang adab kulit. Jadi kalau kulitnya sudah tidak ada, isinya berarti tidak ada, karena tidak mungkin ada isi tanpa kulit. Bisa enggak pohon mangga, pohon pisang berbuah pisang enggak pakai kulit lalu pisangnya jadi matang? Bisa. Walaupun kadang-kadang ada kulitnya, dalamnya busuk. Ada. Tapi buah pisang dan mangga itu akan berbuah sempurna tanpa kulit, itu tidak bisa. Zahir itu akan menunjukkan batin. Wal ina'u wa kullu ina'in bima fihi yandahu. Jadi perhatikan yang zahir, perjuangkan yang zahir, baru kemudian kamu akan menjadi baik batinnya. Qalu amanna, Allah bilang aslamna dulu, lamma yadkhul iman fi qulubi. Jangan bicara tentang batin dulu, bicara tentang zahir dulu. Karena tidak akan mungkin ada batin tanpa adanya zahir. Walaupun kadang-kadang zahirnya benar, dalamnya enggak benar. Pernah lihat beli rambutan bagus, mangganya dipegang bagus, jambunya bagus, begitu dikupas busuk dalamnya. Pernah ada? Itu kalau Habib Umar mengatakan luarnya bagus, dalamnya busuk. Itu kayak apa? Kayak Fir'aun pakai jubahnya Musa. Fir'aun pakai jubahnya Musa. Apakah itu sorbannya, jubahnya, titel profesor doktornya, gerakannya, jamaahnya, majlisnya, pesantrennya, itu bungkus semuanya itu. Secara umum sunnatullah tidak semua yang bungkusnya bagus isinya bagus. Termasuk akhlak zahir itu kalau jalan apa? Wasata. Kalau orang mukmin jalan itu hauna. Dia jalan tuh. Jalannya Nabi itu apa? Tidak cepat, tidak santai jalannya, enggak. Tapi tidak juga nyerundul, tidak. Tapi Nabi jalan mantap jalannya. La sari'an jiddan wala bati'an jiddan. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Sebagaimana Allah memerintahkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, waqsid fi masyika. Sederhanakan jalanmu. Tenangkan jalanmu. Waqsid baina as-sur'ati wal but'ah, antara cepat dan lambat. Lanjutan ayatnya apa? Waghdud min sautika.
dan pelankan suaramu. Mau ketawa boleh, bukan tidak boleh, tapi pelan. Mau jalan boleh, tapi santai. Mau bercanda boleh, tapi tidak usah dorong-dorongan, tidak usah sampai ada bangku yang jatuh, tidak ada yang suara. Ya memangnya kalau demikian kenapa? Bukan kata saya, kata Allah Tuhan kalian lewat Nabi Muhammad. Inna angkaral aswat asautul hamir. Sesungguhnya paling jeleknya suara itu suaranya keledai. Kalian di Indonesia mungkin bahkan mungkin ada yang belum pernah dengar suaranya keledai. Tapi kita atau mereka yang pernah ke Arab itu akan tahu suaranya keledai seperti apa. Suaranya keledai jelek apa bagus? Paling jelek. Keledai ini baik tapi dungu. Kalau dia sudah nyebrang di jalan, mau berhenti, berhenti. Enggak peduli mau ada truk, mau macet, berhenti di tengah jalan. Didorong-dorong enggak mau. Dan dia kalau sudah bersuara jelek sekali suaranya. Keledai sehingga dijadikan ikon kedunguan. Makanya orang Arab kalau bilang orang ini dungu, enggak bisa diatur, suka melanggar, enggak paham-paham, dibilang apa? Himar. Siapa himar ini? Dalam Quran setidaknya ada dua yang dibilang himar oleh Allah. Satu, inna angkaral aswat la sautul hamir. Yang kedua, kamathalil himar yahmilu asfara. Yang pertama orang yang suka teriak-teriak, ini himar. Jadi kalau ada yang suka teriak, orang bicaranya keras, ketawanya keras, itu kata siapa? Himar. Yang bilang himar siapa orang begini? Mudah-mudahan santri asidku tidak ada yang himar. Karena kalau cuma saya yang bilang himar, tidak terlalu masalah. Tapi kalau Allah yang bilang himar, Allah. La ilaha illallah. Mau enggak dibilang himar sama Allah? Takut gitu. Kalau teman yang bilang himar, walaupun sangat tidak sopan, tapi masih ya. Intinya ketika dibilang intika kayak himar, berarti dia yang himar kan gitu. Kalau Allah sudah yang bilang himar, nggak mungkin akan terbalik, nggak mungkin. Ya pasti kita yang himar. Yang kedua, orang yang tahu sesuatu tetapi dia tidak mengerjakan, itu himar. Siapa yang mengatakan himar? Allah. Walaupun pakai mahkota. Pakai mahkota, ya tetap himar inti walaupun pakai mahkota. Walaupun dia jadi pimpinan, ya pimpinan himar. Anak buahnya ribuan, ya anak buah ribuan dari himar. Memang yang bilang himar itu siapa sampai kita harus takut? Allah yang bilang. Apa dalam ayatnya? Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Ibaratnya orang yang diberi kitab Taurat atau Injil atau Quran min babil akhas. Jadi himarnya kalau yang Taurat tidak dikerjakan, itu himar biasa, himar sehat. Tapi kalau orang sudah diberi Quran tapi dilanggar, ini himarnya himar korengan, himar gila, himar paling jelek. Kenapa demikian? Karena Al-Quran lebih afdal daripada Taurat dan Injil. Ente mukul orang, ngatain orang. Ada orang ngatain orang biasa. Orang biasa ngatain orang biasa. Selesai urusan. Berantem 5 menit selesai. Atau bubar begitu saja. Ada orang biasa ngatain orang luar biasa. Presiden dibilang, presiden itu keledai, himar itu. Selesai apa enggak urusannya? Biasa apa enggak jadinya?
Nggak biasa. Urusan kepolisian, urusan kenapa? Karena semakin tinggi kedudukan dan jabatannya, maka akan semakin besar konsekuensinya ketika kita melanggarnya. Sama itu. Jangan jadi Allahumma inni a'udzubika an akuna himaran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku dan murid-muridku berlindung kepadamu untuk menjadi himar. Kala Nabi SAW, suratul masyi tudhibu baha'al mu'min. Lihat orang-orang soleh, lihat orang-orang ulama, guru-guru kita, gimana kalau jalan dia? Jalannya saja menyenangkan. Tidak menunjukkan dia orang gegabah, tidak menunjukkan dia orang malas. Jalannya. Ya enggak? Kalau orang jalannya sesuai dengan yang adabul masyi, maka orang ini pasti punya wibawa. Akan terlihat kewibawaannya orang walaupun hanya pada saat dia berjalan. Apalagi sampai duduk, apalagi sampai bersahabat, apalagi sampai menjadi dekat. Dengan berjalan saja kita bisa tahu orang ini haibah. Apakah bisa dilatih? Bisa. Apakah bisa dipelajari? Bisa. Dan kitab inilah salah satu yang mengajarkan kalian bagaimana menjadi orang yang baik. Cepat-cepat boleh enggak? Untuk kasus-kasus tertentu boleh. Nabi SAW pernah lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Nabi bangun, masuk ke rumahnya. Sampai sahabat takut, ada apa ini? Belum pernah Nabi kayak begini. Lalu Nabi keluar. Nabi bawa gini. Nabi tahu sahabatnya pasti akan nanya, kenapa ini Nabi kok buru-buru? Nabi keluar. Saya tadi buru-buru karena begitu saya selesai sholat saya ingat ada ini, lempengan emas di rumahnya, di dalam. Maka buru-buru saya ambil. Nih, bagi-bagi. Jual atau belikan makanan, dia apa? Makan bareng-bareng. Katakan, wa fil hadits Salat Nabi SAW al-asra fa asra thumma dakhala al-bait fa fazi'a an-nas min sur'atihi. Orang jadi takut, jadi heran. Kok cepat sekali Nabi? Faqala, begitu keluar Nabi mengatakan, saya ingat sesuatu, ada sedikit emas di rumah saya, di kamar saya. Maka saya tidak mau nyimpan. Saya tidak mau menyimpannya, maka saya perintahkan untuk dibagi-bagi. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap semua dari kalian menjadi orang-orang saleh, menjadi ulama, sebagaimana Nabi SAW berharap seluruh umatnya masuk surga. Tapi Nabi mengatakan, walaupun ada dari umatnya yang tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Ya yang tidak mau masuk surga, kata Nabi. Ya Rasulullah, apa ada orang tidak mau masuk surga? Ada. Surga itu kan Masya Allah, indah, enak dan sebagainya. Apa ada ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa? Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat pada saya, yang nurut nasihat saya, yang ngikuti petunjuk saya, dia pasti akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang ingkar, melanggar, sembunyi, kucing-kucingan, kalau ada guru pura-pura, kalau tidak padahal dia ingat ini tidak boleh, dia kerjakan, malas dan sebagainya,
wa man asani faqad abah. Maka dia tidak mau berarti masuk sana. Saya berharap semuanya jadi ulama dan salihin, kecuali yang tidak mau. Ngacung yang tidak mau jadi ulama dan orang soleh, ada? Kalau ada yang ngacung, pulang dari situ, rapiin barang-barangnya, besok pulang. Telepon orang tuanya suruh jemput. Sudah tidak mau jadi ulama, tidak jadi orang soleh. Mau jadi ulama dan tidak mau jadi orang soleh saja, saya kurang berkenan dia tinggal di sini. Rajin dia, tapi suka melanggar, suka maksiat. Mungkin saya tidak punya alasan untuk mengucapkan, tapi dalam hati saya kalau ditanya lebih baik anak ini cari tempat lain. Jangan tinggal di tempat sini. Ya nanti kurang muridnya gimana? Tidak apa-apa. Nanti tinggal 50 orang, tidak apa-apa. Nanti tinggal 10 orang, tidak apa-apa. Nanti tinggal 1 orang. Murid asyidku gede gini pesantrennya tinggal 1 orang. Rasul pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha wa fi riwayah min humurin na'am." Kamu dengan usahamu bisa menyebabkan 1 orang saja dapat hidayah, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Itu lebih baik dari unta yang merah. Itu lebih baik dari kendaraan yang paling mewah. Lebih baik 1 orang. Ada yang nanya, kenapa kok tidak ada nama besar? Kan pesantren biasanya dikasih nama gede. Pondok pesantren. Yang gede masjidnya namanya. Karena yang mewakafkan itu yang memberikan. Kok tidak ada? Saya bilang kepada yang bertanya beberapa orang, saya kepengen murid-murid saya menjadi nama dari pesantren saya. Makanya saya sedih sekali. Ketika saya mendengar bahwa murid-murid asyidku ketika pulang begini, ketika di luar kumpul sama teman-temannya perbuatannya begini, dia begini, lagi ujian 1 kelas semuanya bermaksiat kepada Allah, padahal dia sudah tua-tua. Dikasih kesempatan buka laptop, langsung yang dicari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maksiat kepada Allah. Membohongi guru untuk sekedar syahwatnya, bisa megang HP dan sedih hati. Dan menyedihkan hati guru, itu ada dampak hitam dalam perjalanan suluk kalian. Ada noda hitam dalam perjalanan suluk kalian. Sami'tum? Allahumma hdina, Allahumma hawwil ahwalana ila, wa jannibna Allahumma min ahwali ahli dhalal. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith wa min adabika nastajir, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina wa ila ahadin min khalqik tarfata 'ain. Siapa yang belum di ilbas imamah? Siapa? Yang belum di ilbas imamah, yang sudah di ilbas imamah. Insyaallah. Karena waktu mungkin keterbatasan waktu dan sebagainya, saya mohon maaf kepada yang belum diilbas. Ada pertanyaan dari orang tua kalian, itu anak saya kok